Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita mencoba menguji algoritma Camedos dan Camis ya. Algoritma Camedos dan Camis adalah merupakan salah satu algoritma dalam data mining. Jadi dalam pengujian kali ini kita menggunakan aplikasi RapidMiner. Seperti kita ketahui bahwa aplikasi RapidMiner ini salah satu aplikasi dalam pengujian data mining. Oke, jadi algoritma Camis ini dan Camedos ini secara manual ini sebenarnya rumusnya. Secara manual seperti ini rumusnya. Kalau misalnya dikerjakan secara manual. Jadi kalau misalnya kita kerjakan secara manual seperti ini rumusnya. Algoritma Camis dan algoritma Camedos. Jadi seperti ini rumusnya kalau misalnya kita kerjakan manual. Mungkin Anda bertanya, apa itu algoritma dari Camedos dan Camis? Algoritma Camedos dan Camis adalah merupakan salah satu algoritma dalam data mining yang fungsinya itu adalah untuk clustering atau pengelompokan clustering atau pengelompokan data berdasarkan jarak terpendek. Jadi pengelompokan data berdasarkan jarak terpendek. Jarak terpendek yang dimaksud adalah bisa angka, bisa juga seperti kemiripan atau hampir kesamaan. Jadi misalnya banyak data, jadi data tersebut dikelompokkan ya berdasarkan jaraknya, berdasarkan kemiripannya, berdasarkan kesamaannya. Dan dibedakan datanya berdasarkan juga jaraknya, apakah terlalu jauh atau terlalu pendek, apakah terlalu jauh, dan apakah kemiripan juga tidak terlalu jauh kemiripan. Jadi dia cluster Camis dan Camedos ini adalah mengumpulkan data berdasarkan jarak ya, atau kemiripan. Bagaimana contohnya pengujian datanya jika kita menggunakan aplikasi? Salah satunya kita coba di sini adalah aplikasi RapidMiner. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu data yang mau kita clustering atau yang mau kita kelompokkan. Jadi data yang saya gunakan di sini sudah saya siapkan. Seperti ini datanya. Jadi datanya itu ada 4 atribut. Pertama nama, teks data, bahasa, dan umum. Jadi data ini kita kelompokkan atau kita clustering berdasarkan jarak terpendek. Kalau misalnya secara langsung kita kelompokkan data yang seperti ini yang memiliki hampir memiliki kemiripan, itu lumayan sulit. Tapi kalau misalnya lumayan sulit, jadi kita tidak bisa mengelompoknya secara langsung, mungkin bisa saja, tapi ya tidak terlalu pas atau tidak terlalu tepat. Jadi lebih baik kita menggunakan algoritma. Tapi di kasus ini kita mencoba mengelompokkan data ini dengan menggunakan aplikasi RapidMiner. Jadi di aplikasi RapidMiner ada aplikasi Camis dan Camedos untuk pengujian data tersebut. Jadi kita mengumpulkan data ini berdasarkan data tersebut. Kebetulan data di sini ada 3 kriteria utamanya. Pertama, data, bahasa, dan umum. Jadi data ini saya kelompokkan ke dalam 3 cluster atau 3 kelompok. Oke, datanya sini sudah siap seperti ini formatnya. Ingat bahwa data yang digunakan di sini adalah harus angka, tidak boleh huruf, harus angka seperti ini. Jadi kenapa harus angka? Karena data ini dikelompokkan berdasarkan jarak. Jadi kalau misalnya huruf itu kan tidak berjarak ya, tapi kalau angka itu berjarak. Mungkin Anda bertanya bagaimana kalau misalnya isi datanya itu dalam bentuk huruf, ya Anda harus konversi ke dalam bentuk angka. Oke, setelah siap datanya, dan kita simpan datanya, namanya data 2, setelah itu kita buka aplikasinya. Oke, kita buka aplikasinya. Oke, inilah aplikasinya, ya, aplikasi dari RapidMiner versi 5.3. Jadi cara yang selanjutnya adalah kita dulu atau kita ambil atau import dulu database-nya atau data yang sudah siap tadi kita import ke aplikasi RapidMiner. Caranya adalah dengan ketik menu file,
file, baru import Excel sheet. Yang lain juga bisa misalnya CSV, XML, Access, database, binary file, dan lain sebagainya. Tapi di sini biar lebih mudah, kita menggunakan Excel sheet. Oke. Oke, selanjutnya kita cari data tadi. Data tersebut tadi saya simpan di dokumennya. Jadi dokumen, namanya tadi data 2. Klik, setelah itu next. Kita next kan. Tunggu beberapa saat. Oke, data yang tadi masuk ke sini, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terhapus, semuanya masuk. Datanya sebanyak 15 data. Kalau udah pas, baru kita next lagi. Next. Oke, datanya kita lihat lagi, tidak ada masalah, lancar terus, maka kita next. Oke, di sini juga datanya tidak ada masalah, tidak ada yang perlu kita rubah, semua pas ya. Ini aja kita ganti jadi ID aja, yang lainnya nggak ada masalah, next. Lalu kita simpan datanya di dalam data di local repository ya. Kita simpan, kita buat nama katanya data nilai ya, itu finish. Jadi nama datanya di sini sudah jadi data nilai. Jadi setelah kita rubah tadi, inilah hasilnya ya. Oke, selanjutnya adalah kita proses datanya dengan algoritma KMIS yang pertama. Jadi caranya file, new process. Oke. Di sini kan ada banyak sekali algoritma. Jadi kita coba cari mana yang masuk dalam mana algoritma KMIS. Jadi kita coba cari dulu di modeling. Setelah itu kita cari di clustering dan segmentation, plus baru kita cari. Nah, di sini ada ya, ada KMIS, ada KMIS. Oke, setelah ketemu baru kita dulu ambil datanya, data nilai ini. Ini data nilai ini kan data yang telah kita import sebelumnya. Kita klik, tahan tarik, letakkan di sini. Selanjutnya kita ambil algoritma KMIS-nya, letakkan di sini. Setelah itu kita tarik garisnya dari out ke extra. Setelah itu kita cari lagi garisnya dari clue ke rest. Oke, setelah itu kita jalankan ya. Tunggu beberapa saat, maka klasternya ini. Cluster 01 ada 8 item, cluster 1, cluster 0 ada 8 item, cluster 1 7 item. Total number item 15. Jadi total data tadi kan 15. Jadi ini dikelompokkan dalam 2 kelompok. Tapi ini masih 2 kelompok tadi, kita pengennya 3 kelompok. Jadi caranya kita edit dari sini. Bisa kita edit di sini. Kita klik ini, kita buat di sini 3. Jadi K-nya itu 3, berarti data yang tadi kita kelompokkan dalam 3 kelas atau 3 kelompok. Setelah itu baru run. Nah, maka cluster 0-nya 7 item, cluster 1 5 item, cluster 2 3 item, jadi totalnya 15. Dari mana kita lihat hasilnya? Di sini di folder view. Lihat isi dari cluster 0. Jadi isi dari cluster 0 adalah data nomor 1. Nah, ini langsung hasilnya data nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 9, nomor 10, nomor 15. Nah, jadi itulah isi dari cluster 0. Yang kedua, cluster dari 1. Isinya ke-3, ke-7, 11, 13, 14. Jadi ini termasuk dalam cluster 1. Jadi ini masuk nilai-nilainya tadi sini, nilai yang tadi. Baru cluster kedua adalah ada 6, ada data nomor 8, ada data nomor 12. Oke, itu kalau folder view. Kalau kita grafik view ya seperti ini dia. Barunya ada 1, ini hasilnya. Yang kedua ini datanya nomor 2 ini. Nah, jadi
Itu adalah bentuk cluster. Kalau misalnya dalam bentuk central table seperti ini ya. Jadi cluster 0 ini, cluster 1 ini, cluster 2 ini. Centroid table ya. Lalu central profil seperti ini ya. Exata ini, bahasa ini umum ini. Nah ini tidak ada. Jadi seperti itu pengujian dalam atau dengan algoritma K-means ya. Nah, mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan K-medus. Kalau K-medus sama saja, ya sama saja. Ya. Tinggal Anda hapus ini, ganti dengan K-medois, tarik garisnya, tarik garisnya, ubahkannya jadi 3, run. Nah, jadi tetap juga, tapi hasilnya berbeda ya. Karena memang rumus antara Kamis dengan Kamedus itu sama, tapi proses mengerjakannya berbeda ya. Jadi kalau misalnya mau Anda tahu cara mengerjakan algoritma Kamis dengan Kamedus, ya lihat di artikel-artikel yang sudah ada di internet. Jadi memang rumusnya sama, tetapi proses mengerjakannya berbeda. Jadi makanya hasilnya juga berbeda ya. Tadi di sini pada Kamedus, cluster 0 itu 2 item, cluster 1 itu 6 item, cluster 2 itu 7 itemnya, totalnya 15. Kalau Anda folder view seperti ini, ya. Ini nomornya diambil ya, nomornya. Kalau Anda view grafiknya seperti ini, kalau Anda set ini central table-nya ini, baru central plot view-nya seperti ini. Nah, oke, jadi itulah atau seperti itu hasil pengujian data dengan algoritma Kamis dan K-medois ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Jangan lupa videonya di subscribe, di like dan di komennya. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, coba sampaikan saja di komentar di YouTube-nya ya. Terima kasih. Sekian dan selamat siang.